Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Seringkali kita dapati dari sebagian kaum muslimin ucapan-ucapan yang bermakna meremehkan, merendahkan, atau menganggap bahwasanya hukum-hukum dan syariat Islam itu bertentangan dengan akal, tidak masuk akal, atau aneh, ya. Seperti ungkapan sebagian orang, kenapa wanita harus berhijab, ya? Berhijab secara sempurna, menutupi tubuhnya. Bukankah sekarang cuaca sedang panas? Jadi pakaian yang dipakai, besar dan lebar yang dipakai itu hanya akan membuat badannya gerah, ya, seperti itu. Maka syariat seperti ini hanya memberatkan kaum wanita. Atau sebagian ungkapan lain, mereka yang mengatakan hal-hal yang melecehkan syariat dengan dalih pembelaan bahwasanya itu sebuah merupakan kebebasan berekspresi, menyatakan sikap. Sehingga ketika orang-orang seperti mereka ini melecehkan agama, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kaum muslimin juga menanggapi apa? Untuk apa Tuhan itu dibela? Untuk apa Tuhan itu dibantu? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan, dia dapat menolong dirinya sendiri? Dan kata-kata yang semakna daripada itu. Maka sungguh ada satu ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagai berikut: fa inna rasula la yajuzu alaihi an yukhalifa syai'an minal haq wa la yukhbiru bima tuhiluhu al-uqulu wa tanfih, lakin yukhbiru bima ta'jizul uqul an ma'rifatihi fa yukhbiru bimaharatil uqul la bimuhalatil uqul. Artinya, sesungguhnya Rasul tidak akan sedikit pun mengatakan apa yang bertentangan dengan kebenaran, dan beliau tidak akan mengabarkan apa yang dimustahilkan dan ditiadakan oleh akal. Namun beliau mengabarkan sesuatu yang mana akal tidak mampu untuk mengetahuinya atau mencernanya. Jadi beliau mengabarkan apa yang membuat akal terheran-heran, bukan apa yang tidak masuk akal. Ya. Ucapan beliau ini disebutkan dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya. Jadi apa? Bahwasanya syariat Islam itu tidak ada yang tidak masuk akal, bertentangan dengan akal. Ya. Akan tetapi apa? Akal manusialah yang terkadang tidak mampu mencerna, tidak mampu memahami. Mengapa? Karena akal tiap-tiap orang itu berbeda. Ya. Kemampuan tiap-tiap orang untuk mencerna suatu informasi itu berbeda-beda. Ya. Maka penetapan akan kebenaran sesuatu hanya menurut akal saja, logika saja, itu justru sebuah standar yang subjektif, ya. Standar yang tidak pasti. Sedangkan kita kaum muslimin, kita beriman, ya, bahwasanya setiap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan suatu kebenaran. Nah, ketika apa yang kita dapati dalam Al-Quran, ketika kita mendapat sesuatu, mendengar sesuatu dari sunnah Nabi SAW yang mana kita tidak memahaminya, saat itu bukanlah kita malah mengatakan kok begini, kok begitu, ya, Islam kok keras, Islam kok susah, Islam kok memberatkan. Akan tetapi kewajiban kita saat itu adalah untuk menelaahnya, mempelajarinya, dan membaca syarah penjelasan para ulama, ya, tentang ayat atau hadis yang mana kita terheran dengan maknanya, ya. Misalnya syariat hijab atau bahkan syariat dari bercadar, ya. Ulama berbeda pendapat apa hukumnya, wajib atau sunnah. Akan tapi misalnya kita katakan hukumnya adalah wajib bercadar. Sebagian kaum muslimin
itu seperti mengekor kepada apa yang dikatakan oleh orang barat ya. Pengaruh dengan stigma mereka bahwa cadar adalah ciri-ciri terorisme dan seterusnya, ciri-ciri orang yang jumud, terbelakang dan seterusnya. Padahal apa? Logikanya sangat sederhana ya. Jika mereka orang barat melihat apa? Cadar dan hijab ini sebagai apa? Mereka katakan bahwasanya wanita itu harus memiliki kebebasan dalam menentukan pakaian apa yang dia pakai, bukan seperti kaum muslimin yang wanitanya dibalut, dibungkus, ya tidak memiliki kebebasan. Bahkan dia harus mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dalam keadaan yang panas ya, sehingga menggerahkan dan seterusnya. Itu logika yang mereka tangkap ya. Padahal logika sebenarnya apa? Sangat mudah dicerna. Yaitu apa? Jika saja para ahli medis, tenaga kesehatan ya, ketika misalnya masuk ke ruang laboratorium, ketika memeriksa masalah pasien positif COVID-19, yang mana mereka harus memakai baju lengkap APD ya, menutup seluruh bagian mereka ya, tidak sedikit pun masuk udara dalam pakaian mereka. Nah, jika untuk melindungi diri mereka dari virus itu, terpaparnya virus COVID itu saja dimaklumi dan bahkan itu wajib ya, mengapa seorang muslimah tidak bisa diterima ketika dia memakai hijab itu dalam rangka melindungi dirinya dari orang-orang yang bisa jadi berniat jahat kepadanya, atau melindungi dari apa? Melindungi diri dari untuk menjaga kehormatannya dan demi mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para tenaga kesehatan misalnya memakai APD demi apa? Untuk mentaati peraturan yang ada seperti itu. Jadi logika tiap orang ini berbeda. Kenapa? Karena berbedanya latar belakang mereka. Ya. Dunia Barat memandang misalnya hijab itu sebagai pakaian yang memenjarakan kaum muslimah. Kenapa? Karena mereka dengan latar belakang hidup mereka apa? Mereka yang sama sekali tidak menjaga aurat. Bahkan apa? Berpakaian terbuka. Makanya mereka merasa aneh. Ya. Akan tapi kita kaum muslimin ya, kita yang harusnya hidup berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Pedoman hidup, sebagai hukum tertinggi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ketika nabinya telah bersabda mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, maka kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Apakah baik saat itu kita sudah memahami maksud dan tujuan dari syariat itu, maka kita langsung dapat mengamalkannya dengan tenang, atau kita belum dapat memahaminya dan kemudian apa yang kita lakukan adalah untuk mempelajarinya dan bertanya kepada orang-orang yang mengetahui, yaitu para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kewajiban adalah jika tidak mengetahui adalah bertanya dan belajar. Ya, bukan menghujat, merendahkan dan mendebat. Nah, maka itu salah satu contoh ya bagaimana logika itu sangat subjektif antara tiap orang dan yang lainnya. Maka sebenarnya Islam tidak akan bertentangan dengan akal sehat seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam bukan datang dengan hal-hal yang akal akan mengatakan itu tidak masuk akal, akan tapi apa? Datang dengan hal-hal yang mungkin tidak mampu dicerna dengan baik oleh sebagian akal karena keterbatasan perangkat atau keterbatasan ilmu pengetahuan seseorang tersebut untuk dapat memahami tujuan dan maksud dari syariat tertentu dari agama Islam. Maka cukuplah syahadat kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kita, dan Islam adalah agama kita, untuk selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan keduanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألقيت أوزاري عليه يا رب